Sebelum saya akan mulai dengan uraian yang ada, mari kita dengar dulu Injil yang akan dibaca oleh Ibu Yanti. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur dan masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghadang angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh kembali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, hingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pernah saya diundang oleh seorang teman sekelas saya, sudah menikah dia, yang makan di rumahnya pada satu malam. Dan habis kami makan itu, terjadilah dua kelompok. Ibu dan putrinya yang umur 11 tahun pergi ke dapur untuk mencuci piring, dan tuan rumah, teman saya itu, dan saya bersama putrinya yang berumur 4 tahun itu berada di kamar televisi. Yang terjadi ini, saudara-saudari yang terkasih, tidak lama sesudah kami duduk-duduk itu, tiba-tiba kami mendengar piring jatuh dan pecah. Sesudah itu, sunyi senyap. Lalu tidak lama kemudian, putrinya yang berumur 4 tahun yang duduk dengan kami di ruang televisi, ia berkomentar, "Ini pasti mama yang memecahkan piring itu." Bapaknya jadi aneh. "Hei anakku, kenapa engkau bicara begitu? Engkau tidak melihat kakakmu yang memecahkan atau ibumu? Kenapa kamu berkomentar bahwa pasti ibumu yang memecahkannya?" Dan anak itu dengan santai berbicara, "Seandainya kakak tadi yang memecahkannya, pasti ibu sudah merepet, marah. Tetapi karena ibu yang memecahkan, maka suasana hening
tidak terjadi apa-apa. Dan memang ibu itu yang memecahkan piring itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya mau berkata, anak berumur 4 tahun, ia sudah bisa menganalisa kejadian pada hidup kita sehari-hari. Ia tahu kalau ibunya memecahkan, dia pasti akan memarahi putrinya. Tapi karena dia sendiri yang memecahkan, maka suasana menjadi hening. Anak umur 4 tahun sudah tahu menganalisa semuanya itu. Dan saya mau berkata kepada kita semua, yang kita baca, yang kita dengar tadi adalah firman Tuhan. Bukan suatu cerita yang diberitahukan, tetapi ini suatu firman Tuhan. Dan di dalam tiap-tiap firman Tuhan pasti ada pesan-pesan yang mau disampaikan Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita lihat sebentar apa sebenarnya Tuhan mau katakan kepada kita tentang kejadian angin ribut waktu rasul-rasul berada di perahu dan seterusnya apa yang terjadi. Para rasul kita tahu mereka itu pelaut. Tiap hari bergaul dengan laut, tiap hari juga bergaul dengan air, dan dalam mengendalikan kapal itu pekerjaan mereka. Sebenarnya pelaut menghadapi gelombang dan gelombang, hal itu sudah biasa untuk mereka. Tetapi yang kali ini agak aneh, yang mesti kita simak dengan lebih baik. Rasul-rasul. Dan kita tahu semua rasul-rasul itu adalah pelaut. Hebatnya lagi, mereka ditemani oleh Yesus gurunya yang selama ini mereka tahu berbuat mukjizat, ada kekuatan istimewa dari dia. Mereka mulai yakin bahwa dia itu putra Allah. Mereka berlayar bersama dengan Kristus dan mereka takut kapalnya itu tenggelam hingga mereka minta bantuan dari Yesus. Ini menjadi keheranan rasul-rasul bersama dengan Yesus, toh mereka itu merasa takut. Nah, sekarang kita bisa bertanya, gelombang itu, badai itu apa untuk kita? Gelombang-gelombang yang ada, mungkin badai-badai yang terjadi itu umpama masalah-masalah yang tiap-tiap hari bisa kita hadapi. Gelombang dan badai itu menjadi lambang problem hidup yang mungkin kita bisa alami setiap harinya. Dan kita melihat apa yang terjadi. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan mengalami problem juga. Orang yang percaya kepada Tuhan dan berdoa dan rajin ke gereja mengalami problem juga. Masalah hidup. Kita melihat orang yang tidak percaya malah murtad dari Tuhan. Mengalami mukjizat, mengalami masalah. Dan para religius yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Pada mereka pun tidak pernah terhindar dari segala macam masalah-masalah yang ada. Lalu kita bisa bertanya, saudara-saudara, apa bedanya antara orang yang percaya dengan orang yang percaya, antara orang yang baik dan orang yang tidak baik, sama-sama mengalami masalah, problem hidup. Lalu apa bedanya hidup kita
dengan mereka itu? Apakah hanya sedikit saja? Kalau hanya sedikit saja, saya mungkin tidak akan jadi Kristen dan percaya kepada Kristus. Tidak. Karena saya mau mengatakan, ya semua orang punya problem seperti ini. Dan masing-masing ya cari jalannya sendiri untuk menyelesaikannya. Tetapi saya mau mengatakan, banyak sekali, besar sekali perbedaan antara orang yang tidak percaya dengan Kristus dengan orang yang percaya kepada Kristus. Beda besar. Saya bisa bertanya pada ibu dan bapak sekalian, apa bedanya nasi goreng biasa dengan nasi goreng spesial? Pernah saya masuk ke restoran, penasaran, aku mau nasi goreng spesial saja. Lalu mereka bikinkan untuk saya, yang lain nasi goreng biasa. Bedanya apa? Nasi goreng biasa, cuma di atasnya ada satu telur ceplok. Habis. Itu saja bedanya. Nah, saya mau mengatakan pada hari ini, firman kita, firman Tuhan kepada kita memang luar biasa. Ada perbedaan yang besar di antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan memberikan kuasa kepada orang yang percaya kepada Dia. Tuhan memberikan kuasa untuk meredakan angin ribut. Meredakan. Tuhan tidak memberikan kuasa untuk menghindarkan angin ribut. Masalah-masalah hidup kita tidak. Masalah hidup, problem hidup pasti ada. Setiap orang punya. Tapi orang yang percaya kepada Kristus diberikan kuasa meredakan angin ribut itu. Apa artinya? Artinya di sini ialah Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk bisa meredakan angin ribut itu. Tuhan memberikan kepada kita caranya. Tuhan memberikan bantuan bagi kita sehingga masalah, problem itu bisa kita redakan. Ini kita lihat perbedaan antara orang yang tidak percaya kepada Tuhan dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Sungguhlah syukur bahwa kita ini percaya kepada Tuhan sehingga diberikan kuasa untuk meredakan angin ribut itu. Kuasa itu. Sekarang pertanyaan, kuasa yang diberikan oleh Kristus, apakah kita semua memperolehnya, mendapatkannya? Ini problem. Sebenarnya kita mau mengatakan, saudara-saudari terkasih, bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa iman dan kuasa doa. Kuasa iman itu bisa membuat problem-problem kita itu berlalu selesai dengan baik. Problem kekuasaan iman juga bisa menjadikan semua problem hidup itu mereda dan menjadi tenang kembali. Saya akan memberikan contoh saudara-saudara. Pernah saya baca di dalam satu kitab renungan tentang seorang dokter di Taiwan. Namanya Dr. Lin. Agak terkenal karena Dr. Lin itu adalah orang Taiwan pertama yang menjadi dokter. Dan juga Dr. Lin adalah orang Kristen pertama yang ada di Taiwan. Nah, kurang lebih inilah cerita bagaimana imannya itu membuat problemnya itu mereda. Pada satu hari kita melihat
Dr. Lin diberikan kepercayaan menjaga satu rumah sakit di agak pinggiran kota. Semua misionaris sudah pulang dan memang rumah sakit itu dipercayakan kepada Dr. Lin. Oke, dan rumah sakit itu berjalan dengan baik. Tapi pada satu hari ada seorang anak yang kira-kira berumur 11 tahun, laki-laki. Ia datang dari kampung menuju ke rumah sakit. Dan dari kampungnya berjalan ke rumah sakit melalui hutan. Anak itu berkata mesti memerlukan waktu 5 jam. Dengan susah payah dia itu pergi sampai ke rumah sakit karena anak ini anak seorang janda. Ibunya sakit dan sakit ya yang harus diberikan obat ya sakit rematik seperti itu. Kita melihat anak itu susah payah datang. 5 jam dia baru sampai di rumah sakit. Lalu dia tunggu sebentar. Kemudian farmasi memanggil nama ibunya. Maka anak itu pun bangkit dari tempat tidur dan pergi ke farmasi untuk menerima obat. Sesudah itu ia membayar. Dan waktu itu sudah jam 3:04. Dia tiba di rumah sakit tadi kira-kira jam 3. Habis dia itu menerima obat dan membayar, lalu anak itu pergi pulang. Jam 5 seperti biasanya rumah sakit mau ditutup. Dan setiap afdeling itu membersihkan afdelingnya masing-masing, membereskan untuk esok hari mulai lagi. Semua membersihkan dengan baik. Afdeling di farmasi pun membersihkan. Sesudah itu mereka bingung. Mereka lihat di atas meja farmasi itu masih tertinggal 1 botol. Sepertinya obat. Mereka mendekati itu dan mereka melihat, loh, bukankah ini obat anak tadi yang dia minta untuk ibunya? Kenapa dia tidak ambil itu? Perawat yang lain berkata, mungkin dia lupa. Kemudian kasir berkata, tidak lupa. Dia sudah membayar, ini rekeningnya. Dan botol itu sudah diambilnya dalam tangan. Sudah bayar dan dia pergi. Mereka melihat apa yang hilang. Mereka cek stoknya ada. Sesudah mencek, mereka semua terkejut. Rupanya yang kekurangan dan hilang itu 1 botol obat pembunuh hama. Kalau diminum 1 sendok, habislah nyawa orang. Hal itu diberitahukan kepada Dr. Lin. Apa yang terjadi? Reaksi pertama, kejar anak itu. Perawat berkata, bagaimana kita mau kejar? 5 jam berjalan di atas hutan. Lagi jam 3:30 ia sudah pergi. Dia melihat tidak ada jalan lain lagi. Dan karena dia itu orang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, lalu ia memanggil perawatnya semua. Mari kita bersekutu dalam doa. Kita tidak mungkin menolong anak itu dan ibunya. Tapi Tuhan bisa. Tuhan mempunyai cara. Tuhan tahu bagaimana bisa menolong kita. Lalu mulailah mereka berpegang tangan satu dengan yang lain. Dan mereka melambungkan pujian dan berdoa kepada Tuhan. Dr. Lin sendiri yang memimpin doa. Dia berkata, Tuhan, hari ini kami telah membuat kesalahan besar. Obat salah diberi. Dan anak itu mengambil bukan obat untuk ibunya, tetapi mengambil obat
pembunuh hama. Tuhan, nyawa ibunya sudah ada di ujung tanduk. Satu kali dia minum, habis perkara. Dan Tuhan, kami tahu kami telah bersalah. Dan kami juga tidak tahu bagaimana cara untuk menolong. Tidak ada juga telepon. Tuhan, kami hanya tahu Engkau bisa, Tuhan. Engkau mempunyai cara untuk menolong kami. Tuhan, kami mohon, tolong ampunilah kami. Begitu selesai doa itu, Dr. Lin menyuruh, sudah afdeling yang lain semua sudah bisa pulang. Tapi katanya kepada satu perawat senior, kau mesti tinggal di sini. Kita berdua jaga malam. Siapa tahu nanti anak itu masuk lagi bersama dengan ibunya, kita masih bisa berbuat sesuatu. Semua pulang. Malam itu Dr. Lin jaga di rumah sakit bersama dengan perawat yang tua itu. Dan sepanjang malam sunyi senyap. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Mereka tenang saja. Pikir mereka, mungkin ibu itu sudah meninggal. Satu sendok masuk, habislah. Mereka tenang saja dan berdoa. Tapi yang terjadi, Bapak dan Ibu terkasih, menjelang pagi hari, anak itu masuk ke rumah sakit. Dia menangis dan menangis dan menangis. Dia ketok pintu, perawat terkejut mengetuk pintu dari Dr. Lee. Apa yang terjadi? Mereka sangka pasti ibunya sudah menghadap Tuhan. Ya. Lalu mereka tenangkan anak itu. Minum dulu, nak. Minum ya. Lalu ceritakan kira-kira apa yang terjadi. Sesudah anak itu tenang, anak itu mulai berbicara. Kata pertama yang keluar dari mulutnya, maafkan saya, dokter. Dokter Lin sudah curiga. Kalau sudah meninggal, kok minta maaf? Ada sesuatu. Lalu dokter Lin berbicara dan bertanya lebih lanjut. Apa yang terjadi? Dan anak-anak itu mulai berbicara. Begini dokter, sudah saya meraih obat 1 botol itu kan. Saking girangnya hatiku untuk memberikan kepada ibuku untuk minum. Aku berlari-lari dari rumah sakit ini. Pergi ke rumahku kan 5 jam kan. Aku mempercepat itu. Aku berlari supaya ibuku cepat bisa mendapatkan obat dan sembuh. Tapi maafkan saya dokter, katanya. Dekat dengan rumah saya ada gundukan. Saya tidak lihat itu. Aku berlari dan bersandunglah aku dengan gundukan itu. Dan obat itu pecah, dokter. Maafkan saya. Dokter Ling urut-urut dada serta berkata, untunglah pecah. Kalau tidak, ibu entah kemana, tidak tahu lagi. Lalu dokter Ling itu selanjutnya bertanya kepada anak itu, anakku, kalau bisa saya tahu, kira-kira jam berapa engkau itu jatuh dan obatmu pecah? Dan anak itu berkata, jam 3.30 lewat sedikit. Disitulah aku terjatuh dan obat itu pecah. Dokter Lin langsung pukul kepalanya dan berkata, syukur Tuhan. Persis pada waktu itu, kami sedang bersekutu. Kami menyerahkan segala-galanya pada Tuhan. Dan Tuhan mempunyai caranya sendiri. Iman kami telah menyelamatkan nyawa ibu ini. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang sesuatu yang tak terpikirkan
Tuhan bisa pakai dan menolong. Inilah yang kita sebut dengan kuasa iman. Karena Dr. Lin percaya kepada Yesus. Ia menyerahkan segala-galanya kepada Yesus. Problem yang ada sudah di ujung tanduk, diredahkan oleh Tuhan dengan jatuh, pecah. Mereka terselamatkan. Inilah kita lihat kuasa iman yang diberi kepada kita oleh Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak mempunyai kepercayaan seperti itu. Kita bersyukur kita diberikan kuasa iman seperti ini. Dan yang kedua, saya mau katakan tadi, kuasa doa. Kuasa doa besar khasiatnya. Dalam kitab suci kita bisa baca, Rasul Yakobus menulis, doa orang beriman yang percaya kuat kuasanya. Itu dikatakan oleh Rasul Yakobus. Sehingga mau tidak mau kita harus percaya. Memang kuasa doa itu luar biasa. Ini dekat saja di Medan. Pada satu hari saya itu pergi mengunjungi rumah sakit Elizabeth kepada temanku yang sakit di situ, mau didoakan dan diberikan minyak suci. Lalu saya melewati gang dan saya mendengar seorang ibu yang batuk terus-menerus. Dan saya dengar dari putrinya, semalam-malaman dia batuk. Dokter sudah datang, suntikan sudah diberikan, batuknya tidak mau mereda, sehingga sangat sakit untuk ibu itu. Pastor berkata, bolehkah aku masuk sebentar? Biar aku berdoa sebentar, dan ibu itu bisa sembuh. Lalu putri itu minta izin kepada ibunya, apa pastor boleh masuk sebentar dan berdoa bagi ibu? Ibu itu seorang Buddha, dan dia jawab dengan angkuh, tidak usah. Saya mempunyai Kuan Yin, saya mempunyai Julaihut, itu cukup untuk saya. Yang lain tidak usah. Tahu usah pastor. Jadi pastor itu seperti diusir oleh ibu itu dan tidak mau diterima untuk berdoa. Nah, pastor pun dengan rendah hati yang berangkat ke kamar teman itu kan dan mulai berdoa di sana. Lalu yang terjadi pada saya, habis doa saya pulang. Besok pagi saya datang lagi karena harus membawa komuni untuk temanku yang sakit. Dan yang terjadi ini lucu. Waktu saya melalui gang itu, lewat di kamar ibu itu berdiri di luar. Pastor, masuklah, doakan saya. Loh, saya berkata, kemarin dia usir saya, sekarang dia panggil saya. Dan ini saya lupa. Kemarin waktu saya sudah diusir itu, saya cuma berkata kepada ibu itu, seandainya nanti ibu batuk dan tidak berhenti lagi, coba ibu berkata, Yesus, Yesus, tolong aku. Itu saja pesan. Dan rupanya malam itu ibu itu memang batuk. Seperti biasa, disuntik di apa, tidak ngompat. Kemudian ibu itu teringat kata saya itu. Lalu dia mulai, Yesus, Yesus, tolong aku. Yesus, Yesus, tolong aku. 5 menit kemudian, tidak omong kosong. 5 menit kemudian, batuknya reda dan reda. Oleh sebab itu pagi ini, waktu saya datang, ia langsung panggil saya. Doakan saya. Yang mendapat kesembuhan berkat memang dari doa yang ada.
Saudara-saudara terkasih, memang kuasa iman, kuasa doa, itulah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Yang tiap-tiap hari kalau kita mengalami problem hidup, problem apapun, jangan pernah lupa akan dua hal ini. Ya, kuasa iman dapat menolong, kuasa doa selalu menolong kita. Oke, sekarang kita beralih kepada teks kitab suci yang dibaca tadi. Mari kita baca ayat 35. Pada waktu itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah, kita lihat pada sore hari itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Ini berarti Yesus yang mengajak. Kalau Yesus yang mengajak, artinya Yesus yang memimpin. Yang memimpin rombongan itu. Dan kalau Yesus yang memimpin rombongan, memimpin kita, apa perlu kita takut? Yesus tidak akan membuat kita tabrak sini, sehingga kapal kita pecah dan kita tenggelam. Tidak. Kalau selama Yesus itu memimpin saya, Yesus itu di depan saya akan aman-aman saja. Coba lihat. Kalau Yesus itu di depan saya, ada di depan saya. Kalau ada problem-problem setan, gangguan apapun, ya tidak bisa langsung mengenai saya. Yesus ada di depan. Ia menahan semuanya, sehingga saya yang berlindung di belakangnya aman sentosa. Amin. Kalau ada godaan-godaan, apapun godaan itu, entah wanita, entah uang, entah apapun yang datang mau menghampiri saya, seandainya Yesus itu ada di depan saya, semua itu berhadapan dengan Yesus. Tak ada satupun yang akan menang atas Yesus. Mereka semua akan mundur. Dan saya yang di belakang Yesus akan selamat. Tenang-tenang saja. Inilah yang sebenarnya diingini oleh Yesus. Yesus ingin senantiasa berada di depan hidup kita. Yesus ingin selalu punya inisiatif memimpin kita. Inilah yang Yesus harapkan. Karena Yesus tahu, kalau kita di bawah pimpinannya, Ia akan membawa seperti Mazmur berkata, domba-domba dibawa kepada padang rumput yang hijau dan sumber air yang segar. Itu kita. Dan Yesus memang mau kita semua seperti ini. Maka kita melihat, ikut tidak selalu. Biarkan Yesus di depan. Biarkan dia itu gembala. Biarkan dia dokter. Kalau saya sakit, ia akan mengobati saya. Jangan membiarkan dirimu di depan. Sehingga banyak kesulitan nanti terjadi. Kita terlindung di bawah Yesus. Nah, sekarang kita lihat ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat ini lain sekali daripada ayat sebelumnya. Ayat yang ini dikatakan sesudah mereka naik ke perahu, mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak, dan inilah mereka membawa Yesus.
Inilah perbedaan besar. Tadi Yesus di depan, ia memimpin, ia membawa. Selama Yesus membawa kita, jangan pernah takut akan ada sesatan. Yesus melindungi kita. Problem tidak akan menghancurkan kita. Tapi lihat ayat ini. Mereka mulai membawa Yesus. Ini artinya rasul-rasul mencaplok pimpinan Yesus. Atau dengan kata yang agak modern dalam peperangan, ini kudeta. Ambil alih pimpinan. Jadi bukan lagi Yesus yang membawa, tetapi rasul-rasul yang membawa. Nah, akibatnya apa? Rasul-rasul yang membawa Yesus, rasul-rasul di depan. Kemudian Yesus ada di belakang. Nah, kalau Yesus ada di belakang, macam-macam terjadi pada kita. Lalu kita tanya dulu, kenapa rasul-rasul itu mau membawa Yesus? Kenapa mereka tidak membiarkan Yesus membawa? Nah, ini ada beberapa alasannya. Karena rasul-rasul menganggap dirinya nelayan yang tiap-tiap hari bergaul dengan air, tahu tentang kapal, mendeteksi ombak. Wah, rasul-rasul merasa dirinya hebat. Mereka bisa. Dan Yesus, mereka berkata, itu kan orang Nazaret. Nazaret itu di atas gunung. Bagaimana orang gunung mau membawa kita di dalam laut? Kamilah pakarnya. Yesus tidak tahu. Baiklah dia di belakang saja. Itulah kita lihat beberapa alasan mengapa mereka itu mau membawa Yesus dan membiarkan Yesus di belakang. Maka di sini ada unsur kesombongan. Mereka pandang enteng pada Yesus. Allah, Yesus orang gunung, mana tahu itu. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Sesudah kejadian bahwa kapal mereka itu dihantam oleh badai dan mereka itu tidak sanggup untuk mengendalikan lagi. Kapal penuh dengan air dan hampir tenggelam. Baru waktu itu mulai mereka kapok. Mereka tahu kami orang yang terbatas. Banyak hal yang kami tidak bisa. Kenapa kita tidak dipimpin oleh Yesus? Lalu mereka mulai membangunkan Yesus. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi ini hampir tenggelam. Dan apa yang terjadi? Ya, ini seringkali sama dengan kita. Selama aman-aman, Yesus tidak usah ke gereja. Setahun sekali cukup. Itulah kita. Tidak pernah mau percayakan sepenuhnya kepada Yesus. Sudah ada problem, masalah, baru Yesus dipanggil. Sebelumnya, Yesus dianggap remeh. Kita kira kita jago. Aku bisa. Aku kan sudah belajar ini dan belajar itu. Tapi sama seperti para rasul. Sesudah ombak masuk penuh dengan air. Hampir tenggelam. Mereka baru tahu. Mereka rupanya orang-orang yang terbatas. Ada hal-hal yang tidak terpikirkan di luar jangkauan manusia. Lalu mereka pergi dan panggil Yesus. Lihat saudara. Ya. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada dia, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?"
sudah mereka tidak bisa menguasai diri. Tahu bahwa tiap-tiap manusia ada keterbatasannya. Ada hal-hal yang di luar jangkauan mereka. Lalu menghadapi hal seperti itu, baru mereka ingat akan Yesus. Lalu mereka mulai memanggil Yesus. Ya, tetapi apa yang terjadi? Yesus sedang tidur. Kok Yesus sedang tidur ya? Apakah kamu kira bahwa Yesus tidur karena dia capek? Bukan itu, saudara-saudara. Yesus tidur karena kepemimpinannya, tugasnya sudah diambil alih oleh para murid. Sehingga tugasnya tidak ada lagi. Dia nongkrong, dia itu diabaikan. Ya, kalau Yesus berkata, kalau memang tidak ada tugasku lagi, ya sudah, aku tidur. Dan saat itu setan menang. Kita pun begitu, saudara. Kalau kita itu, Yesus tidur dalam hidup kita, yang terjadi apa? Yang terjadi ialah doa kita tidak ada jawaban. Teriakan kita tidak didengarkan oleh Yesus. Kenapa? Bagaimana Yesus itu mau menolong? Ia sedang tidur. Dan yang membuat tidur siapa? Bukankah dia capek? Kita sendiri tidak memberikan tugas kepada dia sehingga ia tidur. Teriakan kita, Tuhan, Tuhan. Dan dia juga tidak mendengarkan kita. Iman yang aktif umumnya mencari perlindungan pada Tuhan. Kalau iman yang pasif itu biasanya lesu, suam-suam kuku, lalu mencari kelebihan-kelebihan yang lain, cari dukun, cium, cari ini dan cari itu. Itu imannya. Ayat 37 itu dikatakan Yesus tidur. Bagaimana Yesus bisa tidur dalam ombak yang begitu besar, taufan yang hebat itu? Ya. Murid-murid melihat itu, mereka menjadi kapok. Hanya Yesus yang bisa menolong. Dan lihat, cara minta tolong Yesus pun ada beberapa macam. Ada orang yang minta tolong sambil marah-marah, kan? Seperti murid-murid minta tolong pada Yesus. Yesus, kenapa kau tidur? Ombak begitu, kita hampir tenggelam. Bangunlah. Mereka minta tolong sambil marah-marah. Itu cara minta pertolongan yang pertama. Yang kedua bisa dikatakan mereka seperti mau solidaritas. Yesus, ombak sudah mengamuk. Kapal kita hampir tenggelam. Dan kami tenggelam. Engkau juga tenggelam. Seolah-olah mau solidaritas. Cara kedua bisa dipakai orang. Tetapi cara yang paling tepat selalu inilah. Cara ketiga, murid-murid merasa dirinya sudah bersalah. Tuhan, kami bertobat. Kami telah bersalah. Kenapa kami ambil pimpinan itu daripadamu? Kalau engkau memimpin kami, no problem. Tetapi kalau kami sendiri, inilah yang terjadi. Angin ribut yang hebat. Dan kami memang tidak bisa menguasainya. Yang paling hebat lagi kita melihat firman Tuhan ini kepada kita. Begitu Yesus itu dipanggil sedari tidurnya, ya bangun. Apa yang dia bilang?
Dia bilang kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu Yesus to the point. Angin ribut, badai hebat. Dia mengatakan, diam, tenanglah. Yesus, kalau dia manusia, bukan Allah, dia pasti akan marah-marah dulu kepada para rasul. Itulah, saya mau membawa, kalian tidak mau. Sekarang terjadi seperti ini. Tahankan. Tanggung sendiri. Mungkin Yesus akan berkata, seperti kita biasanya manusia. Tadi saya mau menolong, kalian sok jago, sok hebat. Ya sudah, kerjakan sendiri. Aku di belakang saja. Kalau Yesus manusia, tapi justru Yesus bukan manusia. Dia itu Allah. Bukan diinginkannya kebinasaan, tapi Yesus inginkan keselamatan dari kita semua. Lalu dia berkata apa? Diam. Diam itu apa? Bukan bahasa Inggris keep silent, bukan itu. Diam, kata Yesus berarti diam. Diam di bawah kaki Yesus. Berlutut di bawah kaki Yesus. Bertobatlah. Kembali serahkan segala dirimu, problemmu kepada Tuhan. Tuhan, hanya Kau yang bisa menolong. Tolong aku. Berikan kepada aku kesanggupan. Itu artinya diam. Diam juga di sini berarti biarkan Tuhan itu memberikan bisikan yang halus untuk memperbaiki dirimu. Diam berarti buka diri. Diam berarti juga menyerahkan diri. Inilah kita lihat. Selalu bantuan Tuhan akan tiba kalau kita ini diam. Mau mendengarkan dia. Problem justru makin mengamuk kalau kita coba-coba menyelesaikan diri sendiri. Coba menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Tanpa Tuhan. Angin semakin mengamuk. Bisa-bisa memang kita ini tenggelam sama sekali. Ya. Akhirnya Yesus berkata, kenapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Takut dan tidak percaya itu saudara kembar. Saya takut justru karena saya tidak percaya. Karena saya tidak percaya, akibatnya saya takut. Itu saudara kembar itu. Kita melihat, jangan takut, serahkan pada Yesus. Percayakan. Hanya orang mengatakan, ya, tetapi yang mampu bangun rumah tinggi-tinggi, pagar-pagar tinggi-tinggi, memelihara anjing besar-besar, takut akan kemasukan maling atau apapun. Ya, ini terjadi. Banyak orang percaya kepada Yesus, tapi anak-anak yang kecil dikasih HP, bawa ke sekolah. Untuk apa HP itu untuk anak-anak itu? Mereka ingin menghubungi anak-anaknya, cucunya. Hei, sudah makan tidak? Tadi waktu pause kau makan apa ya? Hah? Olahragamu sudah ganti baju atau tidak? Dan seterusnya. Inilah yang kita lihat. Seandainya kita menyerahkan cucu kita dan anak-anak kita kepada Tuhan sebelum mereka berangkat ke sekolah, buat tanda salib di bahinya, di dahinya. Katakan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyertai engkau. Biarkan mereka pergi. HP tidak usah. Tuhan akan menolong.
menolong mereka. Saudara-saudara terkasih, mungkin sudah terlalu panjang, tetapi inilah pesan Tuhan kepada kita tentang angin ribut. Bersama dengan Tuhan, angin ribut, problem yang ada, kita dapat selesaikan dengan aman. Amin. Terima kasih banyak Pastor Agustinus Yu. Luar biasa Pastor, malam hari ini renungannya sangat menyentuh jiwa. Luar biasa Pastor. Izinkan saya sedikit merangkumnya ya Pastor. Ya, ada perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Setiap orang pasti pernah mengalami permasalahan. Orang yang percaya kepada Tuhan pada saat mengalami permasalahan, dia akan mengandalkan kuasa iman dan kuasa doa. Kita yang terbatas ini, baik kita berserah kepada Tuhan Allah kita yang tidak terbatas. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya rangkum Pastor, karena memang sudah begitu is the best malam hari ini Pastor.